Shalom. Selamat pagi semuanya. Ya, puji Tuhan pada minggu ini kita bisa berkumpul lagi beribadah bersama. Tapi sebelum itu mari kita menyiapkan hati kita. Kita akan menyambut Tuhan di ibadah kita hari ini. Mari kita pujikan Seharusnya Aku Datang. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Ada beberapa warta lisan yang akan disampaikan untuk minggu ini, yaitu yang pertama, foto dokumentasi baptisan kudus. Foto-foto dokumentasi dalam sakramen baptisan kudus lanjut usia, dewasa, dan anak pada tanggal 29 Oktober dan 5 November 2023 dapat diambil di kantor gereja setelah kebaktian selesai atau di hari dan jam pelayanan kantor gereja. Kemudian yang kedua, peneguhan dan pemberkatan nikah. GKI Sulung akan melaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi titipan dari GKI Kepaduri Jakarta pada hari Sabtu 25 November 2023 pukul 11 atas diri Saudara Richard Suherman,
Jemaat GBI Betani Surabaya beralamat di Sutorejo Prima, Surabaya dengan Saudari Elvira Natalia Mulyono. Jemaat GKI Kepaduri Jakarta beralamat di Taman Meruya Ilir, Jakarta, yang akan dilayani oleh Pendeta Lukman Halim. Kiranya jemaat dapat memberikan dukungan dalam doa agar acara ini dapat terlaksana dengan baik. Kemudian persekutuan hari ulang tahun jemaat. Jemaat yang berulang tahun di bulan Oktober dan November 2023 diundang untuk menghadiri persekutuan hari ulang tahun jemaat bersama dengan seksi peranan perempuan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 jam 5 sore. Jemaat sekalian juga turut diundang untuk menghadirinya. Yang keempat, persembahan lilin tahun 2023. Persembahan syukur tahunan yang kita kenal dengan persembahan lilin akan kembali kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023, serentak di semua jam kebaktian umum, pemuda, remaja, dan anak. Sampul persembahan dapat diambil mulai minggu ini sampai dengan minggu depan di catering area. Mohon dapat menjadi perhatian bagi jemaat sekalian. Yang kelima, Safari Pemilu 2024. Mari kita saksikan tayangan video publikasinya berikut ini. Wah, panas Pak Sus. Panas, cuacanya panas. Suhu politiknya panas. Oh, suhu. Untuk itu kita mau ngadain safari pemilu biar adem. Biar ada acaranya di mana dan kapan? Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, sedulur-sedulur semua, jangan lupa nanti akan diadakan safari pemilu oleh Departemen Oikmas GKI Sinode Wilayah Jawa Timur, supaya kita bisa nyoblos dengan lebih adem, jernih, dan bersih. Acaranya akan dilakukan di hari Jumat 1 Desember 2023 jam 6 sore ya, 18.00 WIB, diadakan di GKI Diponegoro. Untuk gereja-gereja di Surabaya dan sekitarnya, jangan lupa datang, akan terbekali dengan sangat baik, menyenangkan, fun pastinya, dan tentunya terberkati dong kita semua. Jangan lupa hadir, ditunggu ya. Mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, sungguh inilah hari Minggu yang indah. Kita bisa berkumpul, beribadah bersama-sama. Kita percaya bukan suatu kebetulan kita bisa berkumpul lagi seperti ini. Namun hanya karena kuasa Tuhan sendiri yang memampukan dan memanggil kita. Mari kita bersama-sama berdiri sebagai orang-orang yang percaya. Kita datang mau mendengar panggilannya, menyembah, serta bersyukur atas kasih karunia-Nya. Tuhan yang kudus, semua orang percaya, tegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah
Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah pagi ini. Dengan pengakuan iman kita bahwa pertolongan dalam hidup kita semata-mata datang daripada Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan di dalam segala pemeliharaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Yakobus pasal 4 ayat 14 mengatakan pada kita bahwa hidup kita ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu sebentar lagi lenyap. Hidup kita ini memang hanya sementara, namun yang paling penting adalah hidup ini harus bisa jadi berkat. Inilah yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Kehidupan manusia yang menjadi berkat adalah hidup yang membawa kesegaran atas dunia, atas seluruh makhluk ciptaan yang pernah dijumpainya, atas setiap jengkal tanah yang dilaluinya. Ujian hidup ini adalah kesempatan kiranya menjadi pengingat bagi kita bahwa waktu yang Tuhan beri jangan kita sia-siakan. Hidup ini harus jadi berkat. Yang
Mari kita sejenak menundukkan kepala kita. Kita mau merenungkan apakah hidup kita ini sudah seturut kehendak Tuhan? Sudahkah kita menjadi berkat bagi sesama kita? Sudahkah kita menjadi utusan Allah yang mencerminkan citranya? Kita adalah manusia yang sering terjatuh dalam dosa. Oleh karena itu, saat ini kita mau akui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita masing-masing berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Akuilah segala dosa kita, mohon ampunan daripadanya. Tuhan, ini kami Tuhan, kami membawa diri kami yang penuh dengan dosa dan banyak kelemahan ini Tuhan. Kami mau mengakui semua kesalahan dan kelemahan kami ini. Kiranya Tuhan mau menilik hati kami sampai yang paling dalam Tuhan. Dan Tuhan boleh mengampuni kesalahan dan kelemahan kami ini. Sehingga kami layak dan mampu mewartakan kasih Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk mampu mengampuni kesalahan sesama kami. Seperti itu hati Tuhan yang setia mengampuni setiap kesalahan kami. Kami menyerahkan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bagi kita yang telah mengaku dosa dan mau hidup dalam pertobatan, mari kita membaca berita anugerah kita yang terambil dari Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat
oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita saling memberi salam damai. Firman Tuhan akan menyapa kita. Mari kita buka hati dan pikiran agar kita siap mendengar suaranya. Betul-betul kami butuhkan setiap saat. Entah sadar atau tidak, Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang terus membutuhkan kebenaran firman-Mu. Karena di sanalah firman-Mu yang menuntun langkah hidup kami. Pimpinlah kami, Tuhan, hamba-Mu bersama jemaat-Mu akan membaca dan bergumul dengan firman Tuhan. Engkau tilik setiap kehidupan kami, Tuhan, dan hamba tidak tahu dan mungkin ada yang penuh beban berat. Yang mungkin semalam terus mengalirkan air mata karena beban itu tak henti-hentinya. Yang penuh dengan pergumulan, permasalahan di dalam keluarga ataupun dalam pekerjaan ataupun bergumul dengan sakit penyakitnya. Sehingga terasa hidup ini berat kami jalani, Tuhan. Oh Tuhan, biarlah firman-Mu menyapa kami. Biarlah firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu kami pegang terus. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan. Kami siap mendengar.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara silakan duduk, mari kita buka firman Tuhan Yesaya pasal 6 ayat 1 hingga yang ke-8. Yesaya pasal 6 ayat 1 hingga yang ke-8. Demikian firman Tuhan, pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sekitarnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru, bersaut-sautan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu itu karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku, di tangannya dan ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sautku, ini aku, utuslah aku. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan mau apa yang kita baca, yang kita ngerti, kita lakukan dalam realita hidup kita sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Sepanjang hari ini kita akan menggumulkan satu tema, yaitu ini aku, utuslah aku. Saudara, maaf sebelumnya karena jemaat banyak, lalu wifi-nya ngadat ini. Ya, jadi wifi ngadat karena jemaat banyak. Pilih mana, wifi lancar enggak ada jemaatnya, gitu ya. Oleh karena itu saya minta bantuan ya, bantuan tolong Stephen ya, atau siapa ya, enterkan ya khotbah saya. Begitu saya sebut kalimat tadi ya, maka saudara langsung enter saja gitu ya. Kan saudara sudah ikut kebaktian pagi, yang berarti sebetulnya saudara khotbah juga bisa. Ya. Oke ya, jadi tinggal enter gitu ya. Oke, masuk saudara. Ya. Saya belum beli konektornya saudara, karena Apple itu saudara khusus konektornya ya. Oke, ini aku, utuslah aku.
Ayat yang kita renungkan adalah ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Di situ kitanya besar, dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Siapa yang mau pergi untuk aku? Siapa yang mau pergi untuk Allah? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Saudara, itu bicara dalam konteks Yesaya mendapat panggilan Allah. Dan panggilan Allah itu diwujudkan di mana Yesaya mendapat penglihatan dari Allah. Loh, kok enggak di-enter? Satu lagi. Ya, begitu saya baca, tolong enter ya. Kita sampai kepada ya bahwa Yesaya itu mendapat penglihatan dari Allah. Penglihatan dari Allah, saudara, itu dicatat ya, dicatat di sana ya, setelah matinya Raja Uzia. Saudara, kenapa ada catatan setelah matinya Raja Uzia? Karena ternyata ada problem yang sangat serius yang dihadapi oleh Israel. Saudara, Raja Uzia itulah Raja Yehuda. Israel dipimpin raja pertama dari Saul, ya. Kemudian Daud yang memerintah luar biasa kebesarannya, yang takut akan Allah. Kemudian Salomo yang kemudian agak rusak, sekalipun Salomo minta hikmat daripada Tuhan, sampai akhirnya kerajaan pisah jadi dua, Israel dan Yehuda. Di dalam rentetan raja-raja Yehuda itu ada yang namanya Uzia. Dan Uzia ini raja yang sungguh-sungguh takut akan Allah seperti Daud. Dan gak tanggung-tanggung, saudara, orang yang takut akan Allah itu orang yang selalu diberkati Tuhan. Amin, saudara. Yang takut akan Allah, yang nurut dengan Allah, diberkati luar biasa. 52 tahun Uzia itu memimpin. Sehingga Israel, Yehuda mengalami kemakmuran yang luar biasa, rakyat mengalami kesejahteraan yang luar biasa, keamanan, kenyamanan luar biasa, yang tiba-tiba kemudian Uzia ini mati. Nah, ketika Uzia mati, goncanglah kepemimpinan kerajaan di Yehuda, termasuk Yesaya. Siapa yang akan mengendalikan Yehuda ini? Siapa yang jadi raja antar raja itu membawa berhala-berhala masuk lagi, sementara Uzia sudah membongkar semua persembahan-persembahan berhala. Dan di tengah-tengah ketakutan itulah di sana Tuhan memanggil Yesaya melalui penglihatannya. Israel yang kehilangan raja yang besar. Tetapi saat itu Tuhan menunjukkan kepada Israel, Tuhan menunjukkan kepada Yesaya bahwa ada raja di atas segala raja, raja yang melebihi Uzia, yaitu Allah yang bertahta di dalam kerajaannya. Maka Yesaya melihat Allah duduk di tahta kerajaan, raja di atas segala raja, Tuhan Allah semesta alam. Yesaya melihat itu, bahwa sekarang Allah itulah yang akan memimpin Israel. Maka dicatat di sana Tuhan duduk di atas tahta kemuliaannya. Yang berarti ketika duduk di atas kemuliaannya, berarti dia raja yang memerintah umatnya. Dan para serafim memuji-muji, memuliakan Allah dengan puji-pujian yang luar biasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Nyanyian yang tidak henti-hentinya. Yesaya melihat kemuliaan Allah, kemuliaan kerajaan itu dilihat dengan jelas dengan mata kepala Yesaya. Dan di tengah-tengah penglihatan itu yang luar biasa, saudara, apa
yang dialami oleh Yesaya. Kemudian dia berkata, celakalah aku. Aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Saudara, itu yang dialami oleh Yesaya. Yesaya tidak terkagum-kagum melihat kemuliaan Allah. Wow, luar biasa ya. Dinikmati dengan mata kepalanya sambil senyum. Wah, hebat, luar biasa. Saudara, enggak. Justru ketika Yesaya melihat kemuliaan Allah, langsung dia tidak berani dan berkata, aku celaka sekarang, aku binasa sekarang. Mulutku yang najis bersama bangsa yang najis, aku sekarang akan mati bersama-sama di hadapan Tuhan. Saudara, inilah yang memberikan prinsip panggilan Allah dalam hidup kita. Saudara, apa prinsip panggilan Allah dalam hidup kita? Yaitu terjadinya perjumpaan Allah dan manusia. Tanpa perjumpaan Allah dengan manusia, maka saudara, tidak akan ada seorang pun yang dapat melayani Allah. Next lagi ya. Oleh karena itu menjadi prinsip di dalam hidup kita, bahwa ketika manusia berjumpa dengan Allah, maka saat itu juga manusia baru bisa mengalami perjumpaan dan mengalami dedikasi diri dan mengalami penyerahan dirinya untuk boleh melayani Tuhan. Next lagi. Ya. Satu. Oke. Saudara, tanpa perjumpaan manusia dengan Allah, tidak ada seorang pun yang sebetulnya bisa melayani Tuhan. Sangat bahaya sekali, saudara, jika kita menyatakan aku bisa melayani Tuhan, aku bisa aktif melayani Tuhan, aku bisa jadi pendeta, aku bisa jadi penatua, aku bisa mengiringi musik, aku bisa menyelenggarakan ibadah, tetapi yang saya lakukan itu, saya tidak pernah berjumpa dengan Allah. Rusaknya gereja, hancurnya gereja dipimpin oleh orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan Allah. Maaf kalau saya katakan itu. Gereja bisa ribut, gereja bisa pecah, gereja bisa saling menyakiti satu dengan yang lain. Maka setiap pribadi yang di dalam gereja yang menyatakan diri pelayan, sekalipun pendeta, kalau tidak pernah berjumpa dengan Allah, hati-hati, jangan melayani Tuhan. Saudara, Yesaya mengalami perjumpaan Allah terlebih dahulu. Baru Yesaya dipanggil oleh Tuhan. Next, oleh karena itu panggilan Allah. Saudara, kita tidak dapat berkata, Tuhan utuslah aku, tanpa terlebih dahulu Allah itu menyelamatkan aku dari kebinasaan hidup yang kekal. Setuju, saudara? Saya tidak bisa berkata Tuhan utus aku kalau saya belum diselamatkan oleh Tuhan dari hidupku yang ada di dalam kebinasaan. Yesaya enggak pernah dipanggil Allah sebelum Yesaya itu diselamatkan oleh Allah. Next. Oleh karena Allah menampakkan dirinya kepada Yesaya di dalam kemuliaannya. Allah yang ambil inisiatif. Next. Allah yang menemui manusia. Allah yang bekerja di dalam Yesaya sebelum Yesaya dipakai oleh Allah. Karena tidak mungkin orang bisa datang kepada Allah, tidak mungkin kita bisa menghampiri Allah yang kudus
Kalau saya sendiri belum dibereskan oleh Allah, maka Allah yang ambil inisiatif, Allah yang datang kepada manusia, Allah yang mencari manusia, Allah yang mendapatkan engkau dan aku, dibereskan, diselamatkan, dan kemudian engkau dan aku baru dipakai untuk bekerja bagi kemuliaan Allah. Next, maka pengakuan Yesaya, dia berkata, celakalah aku. Aku orang yang binasa, aku orang yang tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis. Saudara, ketika saya dibandingkan dengan Allah, maka kita bertanya, siapakah aku ini? Ketika saya melihat Allah, saya mencoba membandingkan saya dengan Allah, maka di sana secara otomatis saya bertanya, siapakah saya ini dan siapa Allah? Saudara, kenapa kita menjadi orang yang sombong? Kenapa, saudara? Karena saya membandingkan diri saya dengan orang lain dan saya merasa lebih tinggi dari dia. Maka saya jadi sombong. Betul, saudara? Ketika saya melihat orang lain, saya merasa, waduh, aku lebih pintar, ya. Aku lebih kaya. Aku punya kedudukan, ya. Aku punya jabatan tinggi. Aku punya pengalaman. Kamu tuh siapa? Arek kemarin. Kamu tuh siapa? Orang ndak duwe, saudara. Maka saya bisa sombong. Akan melihat saudara, karena saudara lebih rendah, saya lebih tinggi, maka saya sombong. Saudara, saya banyak duduk di yayasan-yayasan, saudara. Ada yang di pembina, ada yang sebagai pengawas, ada yang sebagai pengurus, ada semuanya ketua, ya. Mungkin ada 6 atau 7 yayasan saudara saya pegang, ya. Dan itu gratis kabeh, enggak ono bayarane loh, saudara, ya. Saudara, salah satu yayasan yang saya duduk, saudara, di seluruh anggota yayasan itu udah konglomerat semua, saudara. Betul-betul konglomerat yang kekayaannya itu sudah tetean, saudara. Sehingga kalau rapat kita ngomong butuh duit, ayo kita mau bangun ini, ayo kita apa-apa, berapa? 20M, 15M, saudara, hitungan menit. Betul menit, ya. Sang ketuanya tinggal nunjuk, yuk berapa, 1M, 2M, 3M gitu, ya. Dalam hati saya duit kabeh tuh, ya. Iya, duit kabeh 1M, 2M gitu, ya. Lalu sampai saya, ya, Nathanael berapa M? 3 ember. Saudara, pertama saya masuk, betapa kecilnya saya, saudara. Saya mindernya luar biasa. Saya punya apa? Apalagi kalau sudah ngomong duit, waduh, saudara, saya dingklok, saudara. Jangan sampai Pak Ketuanya ngomong kamu berapa, saudara. Lawang KB ngomong MKP, betul, M gak ada yang ratusan, MKP, ya. Tapi puji Tuhan, saudara, orang-orang ya yang tetenan itu rendah hati semua, ya. Saya masuk yayasan itu bukan saya yang lamar, saudara. Saya diminta-minta, bahkan dipaksa untuk masuk di situ, ya. Sampai sekarang, saudara, ya, karena beban pelayanan luar biasa sama-sama gitu, ya. Orang-orang itu yang dipakai Tuhan luar biasa, sangat menghormati siapa itu pendeta, saudara. Mereka yang bos-bos gede lihat saya, ya Pak Pendeta. Saya yang seharusnya Pak Bos itu, ya, dia lebih dulu Pak Pendeta itu, ya. Ya, jadi saya akhirnya nggak minder. Tapi saya nggak mindernya kenapa? Saudara, bukan karena saya kecil, bukan saya membandingkan dengan dia. Kalau bandingkan dengan dia, saya akan minder luar biasa dan dia akan sombongnya luar biasa. Saudara, orang yang tidak kenal, saudara, saya lihat orang-orang itu, saudara, teman-temannya tuh, ya, karena kayanya luar biasa. Kalau lihat orang sebelum dijak kenal itu dari kepala sama kaki dilihat di situ, rambutnya, lehernya itu, ya, baju apa, sampai sepatunya didelok, sepatunya apa, oh sandal jepit itu, ya. Lain, saudara, ngomongnya.
Sehingga ada kesombongan yang muncul. Oleh karena itu saudara, mari jangan bandingkan diri saya dengan orang lain. Next. Mari kita bandingkan diri saya dengan Tuhan. Dan ketika saya dengan Tuhan, maka semuanya akan flat, rata semua saudara. Demikian juga sebaliknya. Ketika diri kita dibandingkan orang lain, kenapa saya bisa merasa minder? Next. Karena saya membandingkan diri saya dengan orang lain. Dan saya merasa dia lebih mampu dari saya. Dia lebih cantik dari saya, dia lebih ganteng dari saya, dia lebih kaya dari saya ini melarat, saya ini bodoh, saya ini tidak punya. Akhirnya saya jadi orang yang minder, yang tidak bisa bergaul, yang tidak berani duduk bersama dengan penggede-penggede itu. Kenapa? Karena saya melihat orang kecil nggak bisa apa-apa. Maka saudara, marilah kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi bandingkan saya dengan melihat Tuhan. Dan ketika semua orang melihat Tuhan, tidak peduli konglomerat, tidak peduli orang kaya, tidak peduli orang melarat, tidak peduli orang pinter jenius, tidak peduli orang bodohnya kayak apa. Ketika melihat di hadapan Tuhan, semua berkata, aku manusia celaka, aku manusia binasa, aku tidak selamat. Dan itulah Yesaya. Ketika diri Yesaya diperhadapkan dan dibandingkan dengan Allah, Yesaya melihat dirinya. Aku manusia celaka, aku manusia binasa. Kenapa? Karena dia diperhadapkan dengan kekudusan Allah. Ketika manusia diperhadapkan dengan kekudusan Allah, maka di sana dia akan berteriak seperti Yesaya, aku manusia celaka. Next, aku manusia binasa, aku orang yang berdosa, aku orang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Yesaya tidak berkata, ya, Tuhan, aku najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang lebih najis bibirnya. Saudara enggak. Tapi dia berkata, aku najis. Sama-sama aku dengan orang yang berdosa. Saudara, John Calvin mengatakan, mengajarkan bahwa pengenalan terhadap Allah akan menentukan pengenalan terhadap diri sendiri. Ya. Sekali lagi, mengajarkan bahwa pengenalan terhadap Allah akan menentukan pengenalan terhadap diri sendiri. Saya sangat setuju statement Calvin ini. Ketika saya semakin mengenal Allah, maka saya semakin mengenal siapa diri saya. Semakin saya tidak mengenal Allah, maka saya juga tidak semakin mengenal diri saya. Maka ego saya akan merajai. Ego saya yang bertahta dalam diri saya. Ego saya akan memerintah semua orang harus nuruti saya. Ego saya akan saling menyakiti, saling melukai satu dengan yang lain. Kalau sampai ada orang yang saling melukai satu dengan yang lain, baik itu istrinya, baik suaminya, baik anaknya, baik orang tuanya, saling melukai, engkau tidak mengenal siapa dirimu. Dan ketika engkau tidak mengenal siapa dirimu, saya yakin engkau juga tidak mengenal siapa Allah. Semakin saya tahu Allah, semakin saya tahu siapa diri saya.
Semakin saya cinta Allah dan saya merasakan kasih Allah dalam hidup saya, semakin hati saya, hidup saya dipakai Tuhan untuk mengasihi sesama luar biasa. Maka saudara, perjumpaan Allah yang kudus dengan Yesaya di sana akan memberikan apa yang namanya inward vision, bukan masalah psikologi. Ketika Yesaya melihat kemuliaan Allah, apa yang terjadi di dalam hidup Allah, ada intervensi Allah yang luar biasa, inward vision. Dan apa itu inward vision? Pekerjaan Roh Kudus yang masuk sampai kedalaman hati yang paling dalam untuk menyadarkan engkau berdosa, engkau binasa, engkau mati. Bukan sekedar perasaan secara psikologi. Allah dengan pekerjaan Roh Kudusnya yang luar biasa masuk ke dalam hati yang paling dalam. Maka ketika saya berjumpa dengan Allah, tidak ada satu titik pun yang dapat saya sembunyikan dari hadapan Allah. Dosanya kayak apa? Jahatnya kayak apa? Mungkin saya bisa simpan, mungkin saya bisa rahasiakan. Oh, kebobrokan saya, dosa saya, mungkin juga istri saya nggak tahu, anak-anak saya nggak tahu, siapapun nggak tahu. Oh, saya yang tahu. Tapi inward vision, visi Allah yang ingin menyelamatkan saya, Dia bongkar seluruh isi hati saya. Sampai Tuhan bersihkan luar biasa. Sehingga saya berkata, Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni dosaku. Tuhan ampuni hidupku yang tidak Tuhan berkenan. Next, Yesaya bertemu dengan Allah. Mengakibatkan dirinya ada di dalam kebinasaan. Sehingga dia berteriak, celakalah aku. Aku adalah binasa. Saudara, di tengah-tengah situasi itu kemudian terjadi apa, saudara? Next, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit. Terjemahan aslinya Ibraninya itu penjepit. Jadi ada penjepit yang diambil serafim dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni oleh Allah. Next, anugerah keselamatan Allah sudah diberikan kepada Yesaya. Serafim itu mengambil api yang membakar dosa itu, yang membersihkan dosa itu dari mezbah korban. Dan mezbah korban itulah yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di sanalah keselamatan Allah diberikan. Maka dengan jelas sekali, saudara, anugerah keselamatan Allah itu mendahului sebelum Yesaya menjadi utusan Allah. Saya jadi hamba Tuhan, saudara jadi penatua, saudara melayani di musik, saudara melayani di paduan suara, saudara melayani guru surah minggu, apapun aktifnya dalam kebaktian ini, kita masih membutuhkan orang-orang yang terlibat banyak di dalam pelayanan, sampai dari penyambut tamu. Yang mungkin kalau kita berkembang lagi, ada yang ngatur parkir nanti karena jemaat sudah semakin banyak dan membutuhkan pengaturan, semuanya terlibat. Tapi saudara yang aktif, termasuk saya pendeta, sudahkah pengalaman keselamatan Tuhan Yesus engkau alami dengan yakin? Saudara, ini prinsip yang tidak bisa diganggu gugat. Orang yang aktif melayani Tuhan, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan,
Baru dia kenal siapa Allahnya. Lalu dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena dia merasa Tuhan, hidupku ini sudah bukan milikku lagi, tapi sudah menjadi milikmu. Next. Oleh karena itu saudara, inward vision menjadi pertobatan. Dan pertobatan itu memberikan pengampunan yang luar biasa. Inisiatif Allah. Di mana Yesaya berkata, celakalah aku binasa, aku mati, aku masuk neraka selama-lamanya. Sekarang kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Wow, saudara. Bayangkan saudara. Saudara punya pengalaman enggak? Mau mati tapi selamat. Saudara punya pengalaman enggak? Kena sakit, sudah final ya. Mungkin monitornya sudah tinggal lalu tinggal lagi. Ya. Saudara punya pengalaman enggak? Yang hidupmu hancur luar biasa. Tapi Tuhan sekarang pulihkan engkau luar biasa. Yesaya sadar, mati aku. Tapi serafim itu mengambil batu bara itu di atas mezbah, disentuhkan bibirnya, langsung dia berkata, sekarang kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu Yesaya mendengar suara, Tuhan, siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara perhatikan ya, dari awal Yesaya itu melihat Allah duduk dalam kemuliaannya ya. Allah hanya diam aja, enggak ngapa-ngapain itu ya. Cuma Yesaya kelihatan, Allah. Ya. Malaikat serafim mengelilingi, memuji Tuhan luar biasa. Ya. Sampai tempatnya bergoyang gemetar dan Yesaya dalam ketakutan, celakalah aku. Lalu apa yang terjadi ketika Yesaya mengatakan, celaka aku mati. Siapa yang menyelamatkan Yesaya? Serafim itu yang mengambil batu bara, batu ya merah dari mezbah itu, disepitnya dan kemudian ditempelkan di bibirnya. Dan serafim itu yang berkata, ya, sekarang kesalahanmu dihapus dan dosamu sudah dibereskan. Sampai ke dalam hati, akar-akar dosa dibersihkan. Sehingga engkau bukan lagi orang berdosa, tapi hatimu sudah disucikan. Serafim yang bertindak. Dan itulah Tuhan Yesus yang datang, yang bertindak, yang mati di atas kayu salib, yang turun dalam ke neraka sampai paling dalam neraka, mati di sana. Penderitaan kekal sudah dibereskan. Lalu Allah yang duduk itu kemudian saudara, dia yang ngomong, bukan serafim loh ya. Bukan serafim yang berkata siapa yang mau pergi untuk aku. Tapi siapa? Allah yang bertata dalam kemuliaan itulah yang berkata kepada Yesaya, siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara, panggilan pelayanan bukan malaikat serafim. Panggilan pelayanan adalah Allah sendiri yang memanggilnya. Siapa yang mau pergi untuk aku, itu suara Tuhan. Suara Allah Bapa yang sudah mengutus anaknya untuk mati di dalam neraka, dalam kebinasaan, dan bangkit dan menang dari kehidupan, yang menyelamatkan kita. Bapa itulah yang berkata, siapa yang mau pergi untuk aku. Perjumpaan Allah membuat Yesaya dipanggil. Dan di sanalah Allah berkata, siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Saudara, saat itu juga next Yesaya berkata, ini aku,
utuslah aku. Saudara, langsung Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Dampak panggilan Tuhan yang luar biasa. Yesaya tidak dapat menolak panggilan itu karena hidupnya sudah mendapat anugerah yang luar biasa. Ketika Tuhan berkata, siapa yang mau pergi untuk aku, siapa yang mau aku utus. Tidak ada alasan bagi Yesaya untuk menolak panggilan itu. Kenapa? Karena hidup Yesaya saat itu sudah di dalam anugerah Allah. Mengalami hidup baru yang luar biasa. Hidup yang dijalani setiap hari dengan permohonan anugerah kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara, kalau saya mengatakan ini, saya mencoba menghayati apa sih hidup di dalam anugerah Allah, apa sih hidup di dalam belas kasihan Allah. Saya selalu ingat saudara kita Gunawan dan saudara kita Lia. Tidak tahu Lia ikut kebaktian tidak hari ini. Yang bergumul dengan kankernya, yang setiap hari kemudian tidur, dan ketika tidur bangun, apakah masih bisa bangun dengan kelemahan-kelemahan tubuhnya yang sudah digerogoti kanker luar biasa. Dia hanya selalu mengatakan, terima kasih Tuhan, aku bisa bangun. Anugerah Tuhan yang luar biasa, terima kasih. Hari ini bisa bangun, hari ini bisa jalan, hari bisa kakiku menginjak tanah, terima kasih Tuhan. Saudara, sudahkah hidupmu betul-betul engkau hargai dengan anugerah Tuhan? Engkau yang sehat luar biasa. Mari kita lihat saudara-saudara kita yang sekarat, dying, yang mungkin hampir mati. Tapi setiap hari Tuhan izinkan bersama dengan kita. Anugerah Tuhan luar biasa. Dan itulah pengalaman Yesaya yang sudah mati. Tapi dia berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Ketika Allah memanggil saudara, maka saudara tidak ada alasan apapun saudara menolak panggilan itu. Next. Inilah yang dialami Yesaya. Siapa yang akan kuutus dan siapa yang pergi untuk aku, langsung Tuhan, ini aku utuslah aku. Karena sadar hidupku itu sudah punya Tuhan. Tidak ada alasan apapun untuk saya menolak panggilan Tuhan. Ketika Tuhan panggil saudara dan saya untuk melayani Dia, untuk jadi utusannya, apakah engkau berani memberikan alasan menolak panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Melayani Tuhan itu apa? Bukan saja aktif di gereja loh ya. Melayani Tuhan di rumahku sebagai suami yang penuh kasih, sebagai istri yang kasih sayang, sebagai papa mama yang betul-betul mengasihi anak-anaknya, anak-anak sebagai kasih sayang pada papa mamanya, di kantor, di perusahaan, dimanapun saja orang melihat saya utusan Tuhan, saya saksi Tuhan. Dan juga di GKI Sulung, gereja ini siapa yang membangun saudara? Bukan pendeta, bukan penatua, tapi semua jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan panggil saudara, siapa yang akan kuutus. Kalau lamaran penatua sudah ada sampai di tangan saudara, mungkin saudara bergumul dengan lamaran itu. Atau sebentar lagi nanti ada komisi-komisi yang mengajak, ayo kita ikut ambil bagian dalam melayani Tuhan. Atau juga nanti tim ibadah membutuhkan, ayo kita bangun ibadah kita ini supaya semakin besar, bukan mau besarnya, tapi semakin banyak jiwa-jiwa baru yang Tuhan panggil untuk bersembah sujud memuji Allah. Siapa yang Tuhan pakai? Engkau
yang merasakan perjumpaan dengan Allah. Tuhan sudah selamatkan engkau. Tuhan sudah berkati engkau luar biasa. Tuhan sudah cukupkan engkau. Saya percaya hidupmu tidak pernah minta-minta. Coba hitung berkat Tuhan dari dulu sampai sekarang. Berapa Tuhan sudah berikan kepadamu. Tuhan lindungi engkau dari mara bahaya. Tuhan lindungi engkau dari segala kecelakaan. Tuhan lindungi engkau dari segala penyakit apapun. Tuhan dengan berkatnya itu sudah seabrek luar biasa. All out Tuhan mengasihi engkau sampai turun dalam kebinasaan. Dan engkau sudah diselamatkan. Dan sekarang Tuhan panggil, siapakah yang akan kuutus? Kalau saudara renungkan, tidak ada alasan satupun untuk saudara menolak panggilan yang sudah Tuhan berikan. Saudara, itulah yang dikatakan Martin Luther next. Dia berkata, "Here I stand." Siapa yang akan pergi untuk aku? Siapa yang akan kuutus? Tuhan, aku berdiri di sini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa lari dari panggilanmu. Aku tidak bisa mundur dari panggilanmu. Here I stand. Saya berdiri di sini. Tuhan, pakai aku. Karena aku tidak ada apa-apanya. Tapi engkau mau pakai aku luar biasa untuk menjadi rekan kerjamu. Here I stand. Dampak perjumpaan itu. Bukankah kita orang yang sudah mati dalam kebinasaan dan sekarang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Masihkah ada alasan menolak panggilan Tuhan? Apa jawab saudara? Next. Apa yang jadi jawab kita? Amin. Kita teduhkan hati kita. Mari kita berdoa. Firman Tuhan sudah menyapa saudara dan saya. Allah yang luar biasa menjumpai engkau dan aku. Sudahkah engkau betul-betul merasakan Tuhan Yesus selamatkan engkau dari kebinasaan? Hidupmu dan hidupku sebetulnya adalah berjalan menuju ke kebinasaan. Neraka itulah yang menjadi tempat hidup kekal selama-lamanya. Saudara, uangmu tidak berlaku. Tidak ada seorang pun yang pernah engkau dan aku lihat ketika mati bawa serupiah pun enggak ada, saudara. 1 rupiah pun enggak ada. Tidak akan bisa ada di dalam genggamanmu selain menuju di dalam kebinasaan. Dan sekarang Tuhan Yesus sudah turun ke neraka. Tuhan Yesus sudah mati. Tuhan Yesus sudah menderita luar biasa. Karena Tuhan Yesus sayang kepada engkau. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus cinta akan engkau. Engkau sudah diselamatkan. Hidupmu diberkati Tuhan luar biasa sampai hari ini. Dan Tuhan yang turun ke neraka dan yang bangkit itulah yang berkata, siapa yang engkau utus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Apa jawabmu? Adakah engkau berkata, Tuhan, aku di sini? Ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Yesaya diberkati Tuhan luar biasa ketika dia berkata, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Jangan khawatir untuk memikirkan masalah kehidupanmu, masalah penghasilanmu, masalah kedudukan, masalah apapun dalam dunia, jangan khawatir.
ketika engkau berkata, ini aku utuslah aku. Yang manggil Allah Bapa kita sendiri, yang maha kuasa, yang memelihara hidupmu. Jawablah sekarang. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus selama-lamanya. Biarlah kita menjadi doa kita, katakan saya mau ikut Yesus. Dengan sungguh-sungguh saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Terlebih lagi ketika kesusahan menimpa kita, bahkan engkau menderita dalam dunia ini, tetap ikutlah Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita berdiri sebagai komitmen kita. Kita katakan saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau pilih Yesus sampai selama-lamanya. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi pada hari ini ada yang spesial, ya. Hari ini memasuki minggu ketiga atau minggu terakhir dari Tri Pekan Pelayanan yang dicanangkan di GKI Sulung Surabaya. Kalau kita masih ingat 2 minggu lalu itu ada presentasi dari pelayanan Komisi Anak. Minggu lalu ada presentasi dari pelayanan PAA, gitu ya, pelayanan anak asuh. Dan hari ini saya ditugaskan untuk mempresentasikan pelayanan di bidang ibadah. Ya. Nah, ketika saya mempersiapkan presentasi pelayanan ini, saya cukup terkejut juga karena ternyata unit-unit pelayanan dan komponen di bidang ibadah ini sangat banyak, ya. Dan jujur memang membutuhkan komitmen dan konsistensi karena penyelenggaraan ibadah sendiri pasti akan dilakukan setiap minggu. Oleh karena itu sebelumnya saya ingin mengapresiasi rekan-rekan yang selama ini sudah terlibat di dalam pelayanan bidang ibadah. Ya. Ibarat tak kenal maka tak sayang, maka dalam presentasi kami hari ini kami ingin memperkenalkan rekan-rekan yang selama ini terlibat di dalam pelayanan bidang ibadah. Dengan harapan jemaat bukan hanya bisa lebih kenal orangnya, tetapi juga kenal apa saja yang bisa dikerjakan lewat pelayanan bidang ibadah. Dan juga dengan harapan bahwa jemaat bisa ikut bergabung bersama kami di dalam pelayanan bidang ibadah. Nah, siapa saja? Mari kita coba lihat. Yang pertama, ya, ada 2 orang ini ya, yang selalu ada di hari Minggu dan hari Sabtu waktu latihan, yaitu saya pribadi selaku musik director, ya, saya menggarap musik secara garis besar siapapun yang melayani gitu ya. Lalu ada Bu Triana juga yang sebagai koordinator ibadah yang juga sangat ambil bagian besar di dalam penyelenggaraan latihan dan segala macamnya ya. Lalu kita masuk ke worship team. Siapa saja worship teamnya? Nah, ini yang secara rutin ya Bapak Ibu, bukan berarti nanti ketika setiap minggu sudah ada terus tertutup pelayanan bagi yang lain-lain, enggak. Tapi kami juga masih terus ikut mengundang, barangkali Bapak Ibu ada yang bisa main piano atau main saksofon ada, barangkali bisa ikut terlibat, mari bersama-sama. Jadi minggu pertama ada tim band Cornerstone yang imut-imut ini semua ya. Ya, imut-imut ada minggu pertama, ada Cornerstone, drummernya hari ini pelayan dipinjem, enggak aslinya Cornerstone yang pinjem ya, bukan. Oke, minggu kedua kita ada altar band, ya, ada Kodidit, ada Cencen, ada Pak Endro, ada Pak Abraham, ya. Minggu ketiga ada siapa? Oh, ada yang tahu ternyata, Survivor betul. Ada Survivor, ini tim band yang sudah sangat lama di GKI Sulung, mereka melayani semenjak masa remaja atau pemuda ya, waktu itu ya, sampai sekarang masih eksis. Yang keempat, nah ini ada Eklesia atau yang dikenal dengan sebutan katanya sih The Genduts ya, mungkin orangnya juga gendut-gendut, itu bukan saya yang nyebut ya. Ya, minggu kelima ini biasanya kita bergantian gitu ya, bergantian. Artinya minggu kelima memang masih belum ada karena minggu kelima tidak selalu ada di setiap bulannya ya. Inilah pelayan-pelayan worship team yang biasa melayani rutin sebulan sekali gitu ya. Sekali lagi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang punya dikasih talenta sama Tuhan di bidang musik, melayani musik, mari join bersama kami, salah satu dari kami boleh pilih gitu ya. Oke, next ada juga, nah ini ada pembinaan liturgos. Mulai tahun ini kami bidang ibadah mulai mengadakan namanya pembinaan liturgos gitu ya. Dan akan kami adakan annual setiap tahun gitu ya. Dan ternyata kemarin sangat baik sekali pembinaan, kami dibekali dengan sangat banyak gitu ya. Terutama pengenalan soal liturgi GKI. Hari ini dijelaskan soal Yesaya 6. Kami juga kemarin belajar banyak di pembinaan liturgos itu bahwa liturgi GKI basisnya ya yang dibacakan Pak Nathan hari ini, khotbah hari ini Yesaya 6, ternyata itu ada pengakuan dosanya, ada termasuk inisiatif Allah yang pertama kali memanggil kita untuk beribadah, semuanya ada di situ ya. Lalu ada juga pembinaan para singers mulai juga dilakukan pada tahun ini dan akan dilakukan setiap tahunnya, entah itu nanti berganti atau prosesnya ke arah yang lebih advance ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu kalau misalnya ingin terlibat, aku kok kepingin ya jadi liturgos, aku kok kepingin jadi singer, ada pelatihannya, jadi nggak usah khawatir ya. Itu tim dari worship tim kami. Lalu kita beranjak ke multimedia gitu ya. Bapak Ibu yang biasa duduk di bawah balkon mungkin nggak akan pernah kelihatan. Yang paling kelihatan mungkin yang duduk di balkon atau yang duduk di tengah-tengah ini.
kalau lihat ke belakang dan atas, nah itu teman-teman rekan-rekan yang berjajar ya di barisan balkon paling depan, itulah tim multimedia kami. Ada siapa saja, mulai dari yang paling kiri, ya operator teks. Operator teks ini operator teks terutama buat singer ya. Jadi ada di situ layar di belakang itu ada Kak Petrus ya, terus sekarang ada juga bertelur gitu ya, ada Lydia sama Cimung yang mungkin masih belum bisa reguler juga tapi akan diusahakan. Nah Bapak Ibu yang mungkin atau saudara-saudara yang tertarik untuk pelayanan di bidang multimedia di operator teks boleh bergabung bersama kami ya. Kemudian ada operator kamera, kami baru punya 2 ya, sebelumnya hanya New itu saja. Sekarang ada Niko gitu ya yang sudah mulai coba-coba kamera. Awalnya sih susah tapi lama-lama ya ini juga tertarik juga ya untuk ini, untuk mengoperasikan. Nah, untuk operator kamera hanya diperlukan di kebaktian umum 2 ya, karena berhubungan sama streaming juga. Lalu sebelahnya ada, nah ini operator LED dan streaming ibadah ya, Steven ya, yang biasa pakai masker di atas. Sekarang Steven pun sudah punya kru anak buah gitu ya. Sekarang ada 3 orang. Ada Gamaliel, ada Pak Nathan kenal ya Gamaliel ya? Oh kenal. Ada Nomel sama ada Theo. Ya ini bergantian untungnya. Tetapi sekali lagi sekalipun masing-masing minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat ya. Tetapi kami masih kalau bisa sih diperbanyak lagi ya, diperbanyak lagi. Supaya pelayanannya bisa bergantian gitu ya, bisa ada yang waktu istirahatnya juga segala macam ya. Lalu ada operator mixer audio yang menangani seluruh audio di sini, ada Bapak Rudi yang paling tengah itu, lambaikan tangan Pak. Nah itu Pak Rudi ya. Selain Pak Rudi di mixer audio umum, juga ada sekarang tambahan mixer YouTube ya. Jadi memang kami membuat sistem yang terpisah supaya lebih termonitor dengan baik gitu ya audionya. Ada 3 orang di sini, ada Robi, ada Rizal, sama sekarang yang lagi bertugas hari ini Pak Ardi. Ya lambaikan tangan. Oke. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini Pak Ardi. Lalu yang terakhir di paling ujung ini saya kasih tanda tanya besar ya. Kenapa? Ini Bapak Ibu tahu operator apa? Lighting. Kalau Bapak Ibu dilihat sini ada lighting, ini nggak bisa kerja sendiri ya. Jadi ada operatornya gitu. Ada yang mengoperasikan. Nah saya kasih tanda tanya karena selama ini yang operator lighting bergantian, orang-orang itu saja. Jadi belum ada kita menemukan yang fix, oh dia pegang memang benar-benar spesialisasi di operator lighting ya. Jadi kami masih membutuhkan sekali gitu ya, barangkali Bapak Ibu ada yang tertarik untuk waduh lightingnya dibuat bergerak atau gimana, saya juga nggak ngerti. Nanti ada proses latihannya juga, jadi jangan khawatir, daftar dulu saja, misalnya nanti ada Bapak Ibu cantumkan saya tertarik untuk operator lighting. Nah itu nanti kami akan mencoba menghubungi kembali. Ya, itu di bidang multimedia. Lalu ada 2 orang yang juga sangat penting yang jadi sangat membantu kami gitu ya. Misalnya kayak ada paduan suara Efrata hari ini, kapan tampilnya itu biasanya dikasih tahu gitu ya, kapan majunya pada saat setelah ini ada 2 orang, Daniel dan Kak Honi. Ya, hari ini yang bertugas Daniel. Lalu ada, nah ini Asher. Ya. Bapak Ibu coba nanti di rumah berdiri di depan cermin, kalau merasa senyumnya manis sekali, nah ini cocok jadi Asher nih. Ya, jadi yang menyapa jemaat sebelum masuk ke dalam pintu ruang ibadah disenyumi, waduh rasanya senang sekali gitu ya. Jadi coba cek nanti di rumah kalau senyumnya manis, ya daftar langsung jadi Asher. Koordinatornya adalah Pak Yanuar ya. Lalu, nah yang terakhir ini adalah yang kemarin ada tambahan ke saya, ada dekorasi mimbar. Nah Bapak Ibu kalau melihat bunga ini terakhir sudah berapa lama ya di sini, warna ini? Ada yang memperhatikan? Udah lama, berbulan-bulan. Nggak ganti-ganti. Nah Bapak Ibu kami mengajak bidang ibadah, mencoba mengajak untuk mari kita bersama-sama memikirkan. Barangkali ada yang waduh kok bagus ya kalau misalnya bukan bunga, misalnya pita-pita mungkin. Saya juga nggak ngerti. Barangkali ada yang tertarik untuk memikirkan tata ruang atau supaya secara visual bisa lebih enak dilihat, bukan sekarang jelek, tapi supaya ada perubahan ke arah yang lebih baik. Mari juga bergabung bersama kami ya di
bidang ibadah. Nah, izinkan saya menutup presentasi ini dengan sebuah panggilan bagi kita semua yang saya ambil dari 2 Tawarikh 29 ayat 11. Anak-anakku sekarang janganlah kamu lengah karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jika ada hati yang tergerak hari ini ketika Tuhan bertanya, siapakah yang mau kuutus untuk melayaniku? Bapak Ibu bisa scan QR form pendaftaran berikut ini ya. Memilih unit pelayanan yang jadi panggilan Bapak Ibu, dan dari data yang kami terima nanti kami tim ibadah akan jemput bola untuk menghubungi Bapak Ibu yang sudah mendaftar. Selain di sini Bapak Ibu juga bisa ada menjumpai booth pendaftaran juga di bawah di area gathering ya. Silakan mampir dan silakan mendaftar ya. Tuhan memberkati. Setelah ini ada satu video dari panitia Natal ya, nggak kerasa ya sudah mau Natalan aja gitu ya. Jadi ini ada satu proyek dari panitia Natal, proyek khusus, kita dengarkan penjelasannya dari video berikut ini. Setelah itu dilanjutkan doa syafaat oleh Pak Nathan. Salam sejahtera bagi jemaat yang saya cintai dalam Kristus. Pada Natal tahun ini kita akan melakukan gerakan pohon pengharapan, di mana anak-anak beasiswa atau anak-anak yang membutuhkan, mereka akan menuliskan harapan yang mereka perlukan kepada panitia. Dan panitia mengajak jemaat untuk terlibat mewujudkan harapan mereka. Caranya ialah jemaat silakan berdoa dan bergumul bersama dengan Tuhan. Jika Tuhan menggerakkan hati saudara untuk memberi, silakan mengambil daun di pohon pengharapan sebagai tanda bahwa saudara ingin dipakai Tuhan sebagai alat pembawa harapan. Berikanlah kepada panitia di kantor meja pohon pengharapan, dan saudara akan mendapatkan list berupa pilihan harapan yang ingin saudara wujudkan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Penatua Teddy atau Penatua Yahya, atau langsung bertanya kepada panitia yang melayani di kantor meja pohon pengharapan seusai ibadah pagi ataupun ibadah siang. Selain gerakan pohon pengharapan, kita juga akan mengadakan pelayanan Christmas Carol kepada jemaat yang sakit atau lemah tubuh, yang jarang ke gereja atau gak dapat lagi ke gereja. Jemaat dapat terlibat dengan membeli paket berbagi berkat senilai Rp100.000 per paket, di mana akan diberikan kepada mereka yang akan dilayani dalam pelayanan Christmas Carol. Atau jemaat yang ingin ikut terlibat langsung dalam pelayanan Christmas Carol juga dapat mendaftarkan diri kepada panitia yang berada di kantor meja pohon pengharapan. Selamat berbagi berkat dan kebaikan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara, kalau saya tanya siapa yang mau diberkati Tuhan, angkat tangan. Yang enggak angkat tangan enggak diberkati sungguhan ya. Ya. Saudara, kalau saudara kita ya, teman-teman ya dari gereja Pentakosta itu, siapa yang mau diberkati Tuhan, langsung tangannya gini tuh ya. Ya. Orang GKI gini tok ya, berkati logur saudara. Ya. Siapa yang mau belajar berani gini buka. Loh. Yang enggak gini enggak dikasih Tuhan ya. Oke, berkat Tuhan gini kan, lalu Tuhan ngomong, siapa yang mau pergi untuk aku? Aduh, Tuhan geleng-geleng gitu ya. Padahal kita tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan, tidak ada. Ya, silakan pulang, renungkan buat alasan apa ya. Pasti tidak menemukan ya. Mari kita bangun GKI Sulung untuk kemuliaan Tuhan ya. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa yang mengingatkan kami bahwa Tuhan panggil kami karena Tuhan sudah selamatkan kami. Tuhan minta kami untuk melayani Engkau karena Engkau sudah terlebih dahulu melayani kami, bahkan melayani sampai mati di atas kayu salib. Tuhan, biarlah kayu salib itu membara dalam hati kami, Tuhan, yang terus membuat kami mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami berkata, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Di GKI Sulung, di rumah, di pekerjaan, di kampus, sekolah, dimanapun saja berada, ingatkan kami Tuhan, bahwa kami adalah utusan-utusan Tuhan. Oleh karena itu berkati kami semua, satu persatu semua, enggak ada yang lewat ya Tuhan, yang di bawah, yang di atas, samping semuanya, ataupun juga yang online Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan tak henti-hentinya boleh menyelamatkan kami dan memanggil kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan segala pergumulan hidup kami, beban hidup kami, air mata kami Tuhan, Engkau tahu dan Engkau mengenal kami. Sakit penyakit kami Tuhan, Engkau tahu. Beban hidup kami, keluarga kami, pekerjaan, Engkau tahu semuanya Tuhan. Oleh karena itu kami datang kepadamu mohon belas kasihan dan anugerah-Mu. Dengan sehati kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta B.J. Siswanto, Bapak Sudarjo, saudara kami Aaron yang mengalami kelumpuhan dan stroke yang cukup lama. Biarlah dalam menjalani hidup ini Tuhan, hanya kekuatan Tuhan saja yang senantiasa Engkau berikan. Kami terus berdoa ya Tuhan bagi Marliana Halim atau Lia dan juga saudara kami Gunawan yang bergumul dengan kankernya. Oh Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan selalu menguatkan, dan betul-betul Lia dan Gunawan ada dalam anugerah kasih Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Oma Juting Mui dan Ibu Gardinah dan Victor yang sekarang ini sama-sama opnam di Rumah Sakit Husada Utama. Tuhan, Kau berikan kekuatan kepada Ibu Titung Mei yang sudah sangat lanjut usia, dan Bu Gardinah yang bolak-balik opnam, biarlah kasih karunia Tuhan terus menguatkan. Juga Victor Engkau pulihkan. Membawa Ibu Kundarianti Hasim yang juga sakit, Kau pulihkan ya Tuhan. Dengan kasih karunia Tuhan Engkau sembuhkan. Ibu Lili Suhartini Limaran yang menjalani operasi kaki, biarlah Tuhan sendiri akan menolong dan memulihkan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk penatua Frankie Carly yang semakin Tuhan pulihkan dari kecelakaan jatuhnya yang lalu, Tuhan semakin sempurnakan. Membawa untuk Bapak Iwan Cianang yang kemarin juga mengalami kecelakaan ditabrak sepeda motor dan sudah menjalani operasi. Tuhan saat ini membutuhkan kekuatan Tuhan di tengah-tengah sakitnya. Tuhan, biarlah Engkau berikan pemulihan dengan baik. Tuhan, kami membawa untuk Bapak Ibu Adianto yang sakit gula dan yang sudah dioperasi kakinya, juga bersama Ibu Andianto yang kena stroke. Tuhan, keluarga ini mengalami beban yang sangat berat. Biarlah kami ya Tuhan dapat hadir untuk boleh menguatkan Bapak dan Ibu Adianto. Engkau berikan kekuatan pemulihan dengan baik. Ya Tuhan, inilah saudara-saudara kami yang sakit. Dan kami berdoa untuk mereka yang tidak sempat menginformasikan kepada kami yang mungkin di rumah atau opname. Tuhan tilik, Tuhan pulihkan semuanya. Opa, oma kami yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak lagi bersama dengan kami dalam ibadah karena kelemahan tubuhnya. Tuhan, biarlah anugerah Tuhan saja yang boleh menguatkannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan pencalonan penatua, bela pergumulan pencalonan penatua, bukan karena membuat alasan apapun ya Tuhan.
karena kesibukan apapun, tetapi ya Tuhan sungguh-sungguh bergumul dengan Engkau Tuhan yang memanggil sendiri, Tuhan yang sudah menyelamatkan, Tuhan yang sudah memberkati, Tuhan yang mau untuk boleh membangun rumah Tuhan GKI Sulung ini. Oleh karena itu Tuhan, semua pergumulan pencalonan penatua kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah menyelamatkan mereka, Engkau yang memberkati, Engkau yang memanggil. Kami serahkan panitia Natal dengan semua programnya, biarlah itu membuat kami semakin mengasihi Tuhan. Kami tidak mau ya Tuhan merayakan Natal yang sekuler, tetapi ketika Natal itu kami rayakan dengan gentar, kami merayakan karena Engkau Allah yang dari surga yang mulia rela meninggalkannya dan masuk ke dalam dunia yang gelap dan penuh dengan kekotoran. Tuhan, biarlah kami merayakan dengan penuh syukur yang luar biasa. Kami serahkan renovasi Panti Surya dan Poliklinik Utama Waluyo Jati yang milik GKI. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu sehingga kehadiran Panti Surya boleh jadi berkat bagi opa dan oma kami, dan Poliklinik Utama Waluyo jadi berkat bagi mereka yang tidak mampu. Kesaksian GKI di tengah-tengah masyarakat yang baik. Ya Tuhan, inilah doa kami. Serahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan, khususnya tahun depan yang memasuki pemilihan umum. Tuhan, kami tidak tahu siapa yang akan memimpin bangsa ini. Kami hanya berseru kepada-Mu Tuhan, kasihanilah bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga Engkau memunculkan pemimpin bangsa dan negara kami yang takut akan Tuhan, yang memiliki hati rakyat, yang menegakkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa untuk konflik Israel Palestina yang tak henti-hentinya. Di dalam rencana kehendak-Mu yang tidak kami tahu Tuhan, biarlah anugerah-Mu Engkau berikan belas kasihan kepada kami dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Berkati bangsa dan negara kami sehingga tidak melihat konflik itu konflik agama, tapi sungguh-sungguh ya Tuhan dapat melihat dengan jernih apa yang terjadi di sana, sehingga satukan kami Tuhan, gereja-gereja di tengah-tengah bangsa dan negara kami, menjadi gereja yang ikut membangun bangsa dan negara kami, menjadi gereja yang terus menciptakan kerukunan antar umat beragama dengan baik, sehingga kasih Tuhan Yesus saja yang mendasari seluruh kehidupan kami di dalam berbangsa dan bernegara. Inilah doa kami Tuhan. Dengarlah doa kami, jangan lewat Tuhan. Yang kami minta dalam satu nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, hari ini kita datang membawa persembahan kita sebagai ucapan syukur atas segala kebaikannya. Dan nats firman Tuhan akan saya bacakan dari Yohanes 4 ayat yang 34 sampai 35. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi ibadah, tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai.
Kita akan bawa persembahan kita dengan menaikkan pujian. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang bekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia Raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang bekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia Raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Tuhan panggilku, cuman dipersilakan berdiri. Jadi saksi baginya, bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia Raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, hanya sangat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia Raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menyertai bahkan memberkati setiap kami sampai hari ini. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kami datang membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima. Tuhan kuduskan dan berkati, sehingga persembahan kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan.
boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gerejamu GKI Sulung maupun di tempat lain. Terlebih dari semuanya Tuhan, kami yang sudah diberkati, yang sudah Tuhan selamatkan, mau terus belajar untuk mencari kehendak Tuhan, mengikuti kehendak-Mu, menerima apa yang sudah Tuhan berikan, dan Tuhan panggil kami siap untuk diutus. Kami mau setia pada panggilan kami dan melakukan pekerjaan Tuhan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan segala doa kami, syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, jemaat sekalian, ibadah minggu kita hari ini memang segera usai. Saatnya kita kembali pada aktivitas masing-masing kita. Tapi jangan kita lupa, tugas dan panggilan utama kita adalah untuk menjadi utusan-utusan Allah di tengah dunia ini. Kita mau nyatakan kesediaan kita untuk menjalankan tugas dan panggilannya dalam hidup kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dengan jawaban yang jelas, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.